Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina, NPM 076 dari kelas Sistem Informasi Manajemen kelas K. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas ujian tengah semester saya, yaitu saya memilih tentang pemasaran. Di sini saya akan menerapkan manajemen pemasaran pada perusahaan atau PT Rita dalam menghadapi perkembangan ekonomi globalnya. Perkembangan perekonomian di dunia saat ini semakin pesat, sejalan dengan meningkatnya konsumen dan pengusaha yang berada di Indonesia. Persaingan yang semakin ketat, perkembangan yang tiada hentinya, harus diiringi dengan berkembangnya semua yang terlibat dalam usaha PT Rita. Sistem manajemen marketing yang hebat adalah salah satu faktor yang terpenting dan harus diperhatikan selain faktor lainnya, seperti pelayanan, perusahaan, fasilitas, dan lainnya. Namun, bukan hal mudah untuk bisa merebut konsumen dalam kondisi yang sangat kompetitif seperti sekarang. Untuk pengertian pemasaran, intinya yaitu suatu proses dan rencana yang membuat suatu individu ataupun kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan membuat, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang mempunyai nilai kepada pihak lain atau semua kegiatan yang mempunyai tujuan memberikan produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke konsumen. Untuk pengertian manajemen pemasaran yaitu analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Untuk strategi manajemen pemasaran ini bertujuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan sehari-harinya, terutama dalam kegiatan pemasarannya. Untuk melaksanakan kegiatan pemasaran tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perusahaan harus menerapkan strategi yang tepat dan efektif sesuai dengan lingkungan pemasaran perusahaan. Keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan pada umumnya tergantung pada analisis dan pengamatan perusahaan yang cermat terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan tersebut. Penerapan strategi manajemen pemasaran dalam perkembangan ekonomi global. Strategi pemasaran yang menyeluruh dalam suatu perusahaan tercermin dalam rencana strategi pemasaran perusahaan yang disusun. Strategi pemasaran sangat penting bagi bisnis, karena strategi pemasaran adalah sarana untuk mencapai tujuan bisnis. Berdasarkan definisi tersebut, proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen, yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan yaitu 1. Calon konsumen sudah mengenal produk yang kami produksi secara detail, dan perusahaan mampu memenuhi semua kebutuhan mereka mengenai produk yang diproduksi. Kedua, perusahaan dapat sepenuhnya menjelaskan semua kegiatan terkait pemasaran. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami konsumen sehingga produk tepat untuk mereka dan dapat dipasarkan. Selanjutnya, ada strategi pemasaran dipengaruhi dengan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu ada mikro dan makro. Untuk faktor mikro ini antara lain perilaku nasabah, pegawai, distributor, dan pemegang saham. Untuk faktor lain makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Oke, di sini ada strategi manajemen pemasaran PT Rita. PT Rita ini menjalankan strategi pemasaran dalam usahanya untuk memenangkan pasar melalui sudut peluang dan keahlian sumber daya yang dimiliki. Nah, untuk strategi pemasaran yang ditetapkan oleh PT Rita yaitu yang pertama ada bersifat proaktif. PT Rita ini akan berusaha bersifat proaktif dalam menerapkan strategi pemasarannya. Yang dimaksud dengan proaktif itu bagaimana sih? Yaitu dengan mendapat konsumen ataupun pelanggan potensial dengan sebanyak-banyaknya. Strategi ini tidak dilakukan hanya dengan cara mendatangi konsumen saja,
tetapi juga kepada lembaga telepon atau biasa disebut dengan marketing online. Lalu yang kedua ini ada menganalisa kondisi pasar. PT Rita dalam strategi pemasarannya menyesuaikan kondisi di pasar yang sangat fleksibel, sesuai perkembangan dan tingkat permintaan konsumen, dengan melihat dan mengamati tren yang ada. Dan yang paling penting adalah peluang itu bersifat menjanjikan. Lalu, strategi yang ketiga pada PT Rita yaitu mereka menerapkan mengoptimalkan peranan dan fungsi sumber daya yang dimiliki. Peranan sumber daya PT Rita ini seperti karyawan atau buruh, bahan baku, informasi, mesin, energi, dan lain-lainnya, yaitu sangat diperhatikan dan harus ada peningkatan secara maksimal oleh PT Rita. Tolak ukur penilaian suatu sumber daya manusia yang bagus tidak hanya dari kemampuan saja, akan tetapi juga faktor kemauan dan semangat dari setiap karyawannya. Sumber daya manusia yang hebat akan berperan besar dalam memajukan perusahaannya. Jadi, bila karyawan atau buruh bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya, maka PT Rita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Selanjutnya, yang keempat yaitu PT Rita menerapkan strategi yang berorientasi pasar. Peranan strategi pemasaran di perusahaan PT Rita ini juga suatu peran yang sangat besar dalam sistem pemasarannya. Perencanaan strategi yang berorientasi ke pasar mendukung tujuan dari suatu perusahaan. Hal ini sangat penting dalam menentukan dan menyempurnakan usaha dan produk yang dihasilkan. Semua kelompok bagian kerja di perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik dengan tugas dan peranan masing-masingnya yang akan memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang maksimal. Lalu strategi yang kelima yaitu ada kegiatan menyusun unit usaha strategis. Dengan selalu berusaha merencanakan lini usaha baru dan berusaha untuk selalu memperluas usaha yang ada dengan pertimbangan daya tarik pasar. Yang terakhir dari strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Rita yaitu promosi. Kegiatan promosi juga sangat berperan dalam penerapan strategi manajemen pemasaran, yaitu dengan cara membuat kerjasama dengan para supplier, mengadakan event-event promosi dimanapun. Nah, event-event ini bisa juga diadakan di mall, lalu di tempat-tempat yang ramai. Intinya itu seperti mall itu kan ramai ya, dan itu juga bisa di di tempat manapun, intinya tempatnya itu ramai untuk mengadakan event-event. Lalu dapat juga promosi dengan kupon undian berhadiah. Nah, ini biasanya itu untuk pelanggan itu kalau ada kupon undian berhadiah itu pasti tertarik. Lanjut, ada hubungan baik dengan masyarakat. Nah, untuk PT Rita ini jika berhubungan baik dengan masyarakat, pastinya masyarakat mau atau ingin bekerja sama dengan PT Rita atau ingin udah percaya dengan produk yang PT Rita hasilkan atau PT Rita buat, serta marketing online. Nah, untuk marketing online ini menurut saya itu sangat penting karena apalagi di masa pandemi seperti ini tuh banyak orang-orang yang ingin memarketingkan produknya secara online karena masyarakat saat ini itu lebih baik membeli produk lewat online daripada offline karena takutnya kalau offline itu berbahaya. Dan menurut saya marketing online ini cukup bagus karena sekarang masyarakat banyak memegang handphone atau teknologi sekarang itu canggih-canggih. Dan banyak juga platform-platform yang menyediakan untuk menjual barang-barang atau produk-produk dari PT Rita tersebut ini. Selanjutnya ada sasaran pemasaran dari PT Rita. Dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, PT Rita ini selalu berusaha memenuhi kebutuhan demi kepuasan pelanggan. Karena menurut PT Rita ini kepuasan pelanggan itu lebih penting daripada keuntungan yang kita dapat. Maksud saya itu
menurut saya pribadi juga, karena kepuasan kita itu harus mementingkan atau mengutamakan kepuasan pelanggan. Untuk keuntungan itu menurut saya itu saya pilih ke nomor 2 karena kepuasan pelanggan itu lebih penting. Ini harus diprioritaskan karena kepuasan pelanggan ini jika diutamakan, pasti keuntungan akan lebih pesat. Jika kita lebih mementingkan keuntungan yang kita dapat dan kepuasan pelanggan kita ke nomor 2 kan, atau kita 2 kan, pasti pelanggan tersebut seperti kayak tidak mau ingin terus-terusan berlangganan dengan produk kami gitu. Kalau semisal kepuasan pelanggan kita pedulikan nomor 1, pasti pelanggan tersebut ingin membeli produk kita secara terus-menerus dan ingin percaya dengan perusahaan kita gitu. Jadi menurut saya kepuasan pelanggan itu nomor 1, lebih penting, harus diprioritaskan daripada keuntungan yang kita peroleh. Dan semua tujuan ini diuraikan menjadi sasaran yang terukur oleh PT Rita sehingga membuat mudah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian manajemen, serta memaksimalkan penjualan maupun laba. Untuk memenuhi sasaran itu semua, faktor sarana dan prasarana yang diberikan tidak dapat diabaikan. Jika ada keterbatasan sarana, PT Rita akan selalu berusaha menemukan solusinya. Jadi jika PT Rita ini selalu mendapatkan problem dalam berbisnisnya, dalam berusahanya, maka PT Rita ini selalu berusaha menemukan solusinya agar tidak secara terus-menerus permasalahan itu terjadi. Baik, begitulah hasil penjelasan saya dan terima kasih telah menonton video ini. Maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.